Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Zulfidar SHI MAG, NIDN 1313098401, dosen pada Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Wasliyah Darussalam Banda Aceh. Pada kesempatan ini, dalam video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTBT, saya akan menyampaikan deskripsi singkat terkait dengan capaian pembelajaran, metode pembelajaran, sistem evaluasi pada mata kuliah Antropologi, Ekonomi, dan Industri yang saya ampu. Selanjutnya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengkaji hubungan antara manusia, budaya, aktivitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan meliputi sistem produksi, distribusi, konsumsi, perubahan sosial, industrialisasi, serta globalisasi dan perkembangan ekonomi digital dari perspektif antropologi. Selanjutnya, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasar, tetapi juga oleh nilai budaya, norma sosial, adat istiadat, serta dinamika masyarakat. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami konsep ruang lingkup antropologi ekonomi dan industri. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan antara budaya dengan perilaku ekonomi masyarakat. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis berbagai fenomena ekonomi dengan menggunakan perspektif antropologi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan juga mampu mengkaji dampak industrialisasi, globalisasi, digitalisasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, diharapkan mampu menyusun analisis serta kritis terhadap berbagai kasus ekonomi yang berkembang di masyarakat saat ini. Adapun metode pembelajaran, mata kuliah ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya melalui proses pelajaran yang menerapkan pendekatan delivery, interaction, and assessment yang terdiri atas yang pertama delivery, yaitu penyampaian materi secara sistematis dengan dosen menyampaikan media presentasi serta contoh-contoh kasus secara aktual. Yang kedua adalah delivery, yaitu penyampaian materi secara sistematis oleh dosen menggunakan media presentasi dan contoh-contoh kasus yang aktual. Yang terakhir adalah asesmen, yaitu evaluasi pembelajaran melalui pemberian tugas, presentasi, diskusi, kuis apabila diperlukan, serta ujian akhir semester dan tambahan tugas lainnya. Selama mengikuti perkuliahan melalui Zoom meeting, mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, menjaga etika akademik, berpartisipasi aktif, serta mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, sistem penilaian dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, tugas individu maupun kelompok, presentasi diskusi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Yang melalui sistem penilaian tersebut diharapkan mampu mencapai pengetahuan keterampilan serta sikap mahasiswa yang dapat diukur secara komprehensif. Selanjutnya, penutup, saya ingin secara singkat mendeskripsikan mengenai mata kuliah Antropologi Ekonomi dan Industri. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting sebagai bagian dari implementasi pembelajaran pada mata kuliah ini. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian kurang semangat hari ini. Makan apa tadi? Oke. Hari ini lanjutan dari minggu kemarin. Kita lanjut ke tema selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya. Ini sebelum saya nggak perlu absen, saya lihat wajah aja. Tolong hidupkan kamera. 20-an orang. Oke. Izin saya foto dulu untuk absensinya. Oke. Terkait materi kali ini materi kalian banget.
materi anak muda banget. Ya nggak, Bang Ikhwanul? Ini tema kalian bukan? Oke. Ini adalah MK kita Antropologi Ekonomi dan Industri, dan subtema kita pada hari ini adalah judul konsumerisme digital, dan itu kalian banget. Benar nggak, Indah? Indah? Benar, Ibu. Kenapa? Kenapa, Indah? Karena kita hidup sekarang dalam digital. Semua Weh, dipengaruhi oleh digital. iya betul. Indah banget kan? Nah, udah. Terus, apa itu konsumerisme digital? Yaitu apa? Apa? Kita lihat slide ke bawah dulu. Next. Oke, coba kalian lihat. Yang pertama, kalian sering nggak kalau check out itu flash sale heboh sendiri? Sering nggak? Siapa yang Sering, nggak sering, pernah lihat flash sale tapi nggak Sering. peduli? sering Bu. Ah, udah. Cowok aja ikutan nyaut, apalagi cewek. Kalau lihat TikTok itu, kalau ada konten yang viral, apa yang ada di konten, kalian ikut giring juga ke kantong ke keranjang kuning kalian, bener nggak? Benar. Benar, Nah, benar. oke. Terus kalau ada live shopping, kalau penjual ngomong A, B, C, kalian pertama dengar. Kedua tergoda. Ketiga, Beli, Check out. beli. Jawabannya cowok malah ini lebih kenceng. Beli. Kalian akan beli itu. Nggak tahu kenapa kalian akan tergoda setelah sekian lama nonton. Terus kalian lihat gratis ongkir nggak? Setelah kalian gratis ongkir lihat, akan kalian masukkan lagi ke keranjang. Satu nggak bisa, nggak gratis. Masukkan dua. Akhirnya beli dua. Setelah datang barang, apa yang terjadi? Abang-abang, apa yang terjadi setelah datang barang? Apa yang terjadi setelah datang barang? Ada kurang puas. Apa? Nyesel nggak? Biasanya Nyesel, nyesel nggak? nyesel, nyesel. Itu Ada yang yang bagus, terjadi. ada yang nggak bagus, Bu. Ada yang bagus juga. Apa yang Ada bagus yang bagus. contohnya? Ada, Bu. Oh, ada yang bilang bagus itu bisa diterima karena ada barang TikTok itu yang harga lebih murah kan? Iya, itu betul. Tapi ini dalam konteks beli bukan karena butuh. Kalian sering beli bukan karena butuh. Bener kan? Ya. Udah, Ya, itu ini. Bu. Akhirnya yang terjadi kebanyakan, kita ngomong kebanyakan, bukan ngomong satu case by case. Biasanya cewek-cewek itu brandnya Debut, Original, habis itu merek kosmetik A, B, C, D itu satu pabrik, namanya Maklun. Maklun itu barang dibuat di satu pabrik, tapi brandnya dibuat brand-brand masing-masing orang. Kalian beli beda brand, bukan beda barang. Tapi asumsinya adalah beli beda barang, mau coba make up lain, lipstick lain. Padahal kalian nggak perlu, itu satu pabrik. Itu yang terjadi. Terus yang terjadi selanjutnya apa? Konsumerisme digital. Apa itu konsumerisme digital? Ada yang bisa bilang nggak? Bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin? Masa harus ditembak satu-satu sih untuk jelasin? Coba, Bang, coba jelasin. Nisaul, jelasin. Apa konsumerisme digital? Di slide nomor 3 ada, coba baca. Anisaul, tolong jelasin. Halo? Ini kemana orangnya? Irfan, jelasin Irfan dengan suara lantang slide nomor 3. Nomor 3 slide-nya, apa itu konsumerisme digital? Tolong baca, Bang. Dan jelasin ke kita. Bang Irfan. Bacain yang kenceng. Ayo, Bang. Semangat, Bang. Slide ketiga, Bang. Waktu kita jalan terus, Bang. Yang nomor 3. Abang. Bang Irfan. Cepat dikit, Bang. Apa itu konsumerisme digital? Konsumerisme digital adalah budaya konsumsi yang dipengaruhi oleh teknologi digital, media sosial, algoritma, dan
Kurang. Selama nomor Apa? bukan lagi soal kebutuhan, melainkan soal keinginan yang dibentuk secara sistem. Ekosistem. Coba lihat tanda panah itu. Bacain apa? Mana, Bu? Yang tanda panah yang di sampingnya? Ya, media sosial. Terus? Dan tren viral. Algoritma personalisa, iklan bertarget, keinginan terbentuk, dorongan emosional, impuls membeli. Impuls membeli. Terus check out. Itu Check terjadi out, nggak ke pembelian. Bang Irfan? Itu terjadi nggak ke Abang? Ya sering juga, Bu. Kalau lihat-lihat barangnya bagus, mungkin tertarik gitu kan. Yang terakhir barang dibeli apa? Terakhir, Kebanyakan sesuai, ada yang sesuai barangnya, ada yang enggak gitu, Bu. terakhir yang dibeli apa, Bang? Yang masuk, yang diantar Abang kurir terakhir apa? Banyak sih, Bu. Cuma lupa, Bu. Udah lama nggak CO gitu, Bu. Ya ampun. Siapa di sini Kayaknya yang baru seringnya CO? sih yang barang-barang motor seringnya kalau kami, Bu. Lebih murah ya? Iya, murah, tapi kualitasnya enggak sih. Oke, artinya apa? Karena barang nggak bisa disentuh. Jadi kalian biasanya berakhir bahagia atau berakhir duka kan? Oke, kita lanjut. Itu betul yang dibilang untung-untungan. Tetapi kalian harus perhatikan antara kebutuhan sama keinginan. Jadi kalau emang kebutuhan nggak ada yang salah kan? Yang menjadi masalah adalah kalau itu apa? Apa? Keinginan. Oke, lanjut. Slide selanjutnya coba lihat kalian. Ada yang bisa jelasin nggak apa pengertian slide ini? Gambar-gambarnya ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa barang yang dibeli itu beda? Paling atas dia muncul. Kenapa? Bantu dong jelasin. Barang yang dibeli paling atas, di bawahnya ada status sosial, identitas, gengsi, kebutuhan, dan penerimaan sosial. Kok bisa sih yang terlihat di laut itu yang terlihatan cuma barang yang dibeli? Ada yang bisa jelasin nggak? Bantu dong jelasin. Mau lihat kalian anak-anak yang paham antropologi sedalam apa sih? Ada? Ada? Bang Juanda? Bantu jelasin, Bang Kiki, Bang Rahman. Nggak, ini kok aja, Rahul, Nadia bisa jelasin nggak? Biasa Nadia pinter ngomong. Dong, Nadia, bantu kita jelasin. Rahul katanya nggak hidup kamera. Saya nggak tahu kenapa Rahul nggak hidup kamera. Nadia jelasin, Nadia tolong bantu kita. Kenapa yang nampak di permukaan itu? Apa yang terjadi Tak, di Bu, permukaan? tadi nggak bisa, Bu. Hidupin kamera, Bu. Makanya ini lagi download aplikasi tadi, Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa Bang Rahul. Abang Rahul mau jelasin dong apa penjelasan ini? Nggak apa-apa, nggak ada kamera. Kenapa barang yang dibeli itu di permukaan, terus sisanya di bawah? Itu kan kayak batu, bongkahan es, tapi yang terlihat di atas cuma barang yang dibeli. Yang lain di bawah semua nggak kelihatan. Apa penjelasannya, Bang? Pakai logika aja, waktu kita 7 menit lagi nih. Udah bisa lihat? Oke. Kalau nggak ada yang bisa, saya jelasin aja. Mungkin kalian belum pernah lihat. Ini karakter kita membeli barang. Kalau kalian beli barang itu, yang kalian inginkan dari barang itu pertama, status sosial. Kalian ingin terlihat keren. Terus identitas diri. Kalian ingin terlihat kalian memiliki barang viral. Sehingga kalian merasa beda sama teman-teman lain. Terus gengsi. Ya kan? Habis itu kebutuhan emosional, bangga. Belum lagi penerimaan sosial. Kalian merasa jadi orang yang, di antara orang lain, kalian kayak yang paling keren karena bisa dapetin barang itu. Betul nggak itu? Betul nggak? Ada yang bisa bantah cewek-cewek nggak? Betul. Yang banyak bilang betulnya malah yang paling cowok. Kenapa Bang Betul, Iwan? Bu. Bang Iwan sering CO ya? Enggak, Bu. Ini lihat kawan sering FOMO CEO yang nggak jelas, Bu. Apa contoh di CO-in dia? Apa ya, kayak brand-brand kecantikan gitu, Bu. Kayak Asik. skincare gitu. Oke. Ya, karena sering CEO yang barang-barang yang kayak lagi viral tuh, Bu. Contohnya apa? Boleh sebutin nggak?
Ya, ini Bu, apa pembersih wajah itu Bu, kan sering itu keluar di FYP. Tapi beli terus kan? Walaupun udah beli. Nah, iya, Nah, ya itu karena dia. ini yang promosiin tuh selebnya, Weh, tokoh akhirnya apa? ininya lah. Akhirnya bukan butuh kan, ingin, ya kan? Betul tuh Bang. Itu hampir walaupun nggak 100% hampir pasti itu untuk semua cewek. Nah, hari ini kalian tahu alasan kalian beli. Sehingga semoga kalian ke depannya lebih perhatikan. Coba lihat salah satu yang dibilang Iwan tadi. Iwan tadi bilang soal flash sale, ya kan? Habis itu flash sale tuh dibilang waktu terbatas, ayo cepet, ini dikit lagi. Kalian FOMO akhirnya. Kalian takut habis, beli. Nah, apa Bang Iwan perspektif antropologinya? Coba Bang Iwan tolong baca. Perspektif antropologinya apa? Coba di slide 5. Coba di slide 5, Bang. Apa kata antropolognya? Flash sale itu menciptakan apa? Ini Bu, menciptakan waktu terbatas, tekanan waktu memicu keputusan cepat, FOMO aktif, takut kehabisan mendorong Impulsif. ya Impulsif ingin impulsif. cepat-cepat ngambil gitu. Ya. Terus perspektif antropologi, flash sale-nya menciptakan budaya kelangkaan buatan. Barang terasa lebih berharga meskipun tidak berubah. Nah, cewek-cewek yang dibaca Iwanul itu betul. Ya, kalian biasa sering dengar, cepet-cepet nih barang sale nih dari 2 juta jadi sejuta jadi 180. 2 juta jadi 180 barang apa? Akhirnya kalian apa? Check out mumpung murah. Padahal barang itu nggak sampai 10.000 harganya. Sering kan gitu? Besok-besok lihat cerdas. Jadi kalian nggak perlu barang itu abaikan. Jangan sering dilihat, nanti otak kalian akan kenal dan akan jatuh cinta dan ingin beli. Itu poinnya. Oke, sebelum kita ke selanjutnya ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut. Slide kedua, slide ke-6. Ini kalian bisa baca sendiri fenomena antara live shopping, pasar tradisional dengan digital. Terus kepercayaan sebagai model ekonomi, kalian bisa baca. Kalau ada pertanyaan nanti tinggalkan di grup WA. Kita akan bisa bahas lanjutan. Terus nanti ada project juga lanjutan, tugas. Terus sebelum itu nanti kalian akan ada penjelasan di grup WA itu terkait project dan terkait apa namanya pembahasan lanjutan yang kalian pertanyakan. Langsung kita ke kesimpulan. Ini nanti kalian baca. Nih, nih. Oke, studi kasus kalian udah paham apa yang terjadi dengan smartphone. Terlebih handphone-handphone boba 3, kalian lebih paham. Nah, ini terakhir. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalian adalah konsumen digital yang membeli barang karena dipengaruhi apa? Algoritma. Butuh nggak? Nggak butuh. Tapi kalian ingin. Butuh sama ingin beda. Oke? Butuh sama ingin beda. Nah, coba Izatil baca itu kesimpulannya. Izatil baca yang kenceng suaranya sebelum kita tutup. Waktu kita 1 menit 30 detik. Silakan Izatil. Waktu kita 1 menit Izatil. Oke, lanjut kesimpulan. Nampak slide-nya, Bu. Yang gede suaranya. Nggak nampak slide-nya di saya, Bu. Oke, kalau nggak nampak, siapa yang nampak? Cepet, Iva. Indah aja, Indah. Indah nampak nggak? Lanjut Indah, bacakan slide kesimpulan. Nggak nampak, Bu, tulisannya kecil. Siapa yang nampak? Kok bisa nggak nampak? Bisa? Bacain Indah. Baca kesimpulan. Waktu kita sedikit lagi sebelum kita tutup. Halo. Siapa baca, Bu? Udah baca terus, Bang. Kalau enggak, kenapa orang ini ya Allah? Kesimpulan dan refleksi. Oke. Di konsumsi digital dipengaruhi algoritma, media sosial, dan tekanan sosial. Oke. Nilai simbolik, barang mencerminkan status dan identitas diri. Oke. Kemudian FOMO dan tren, itu tekanan sosial mendorong pembelian inklusif.
Ya, Kemudian konsumen cerdas, pahami motif sebelum membeli. oke.